Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah dengan kudrah dan iradahnya. Allah masih memberikan kesempatan waktu, kesempatan umur, kesehatan kepada kita semuanya, sehingga sampai detik ini pula kita masih bisa beraktivitas dalam hidup dan kehidupan kita. Dan detik ini pula kita bisa melaksanakan ibadah Jum'ah di masjid yang kita cintai ini. Oleh karena itu, dengan segala titipan yang Allah berikan kepada kita, dengan semua rezeki yang Allah berikan kepada kita, umur, kesehatan, harta, status sosial, marilah kita berusaha kita manfaatkan untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kaum mukminin dan mukminat yang selalu taat dan patuh kepadanya. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 1400 tahun lebih yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah Sayyidul Mursalin, tuannya para utusan Allah. Nabi Muhammad adalah hamba yang sangat dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan pasti benar, yang dilakukan pasti benar, karena semuanya dipandu, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan sebuah tata nilai kehidupan. Sultankah kita, rajakah kita, presidenkah kita, rakyatkah kita? Tata nilai tinggi rendahnya seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan, mengangkat derajat seorang kaum karena sebab Al-Qur'an. Begitu pula Allah akan merendahkan kaum yang lain juga karena sebab Al-Qur'an. Kedekatan seseorang, interaksi seseorang dengan benar terhadap Al-Qur'an itu akan menjadi tolok ukur orang itu dimuliakan atau tidak oleh Allah. Begitu pula ketika orang itu menjauh dari Al-Quran, Al-Quran diakui sebagai kitab sucinya, tetapi dia menjauhinya, maka Allah pasti akan menghinakan, merendahkan serendah-rendahnya. Fakta yang sekarang menunjukkan dari waktu ke waktu, umat Islam Indonesia hari ini, hasil penelitian bulan yang lalu, umat Islam Indonesia yang tidak mampu membaca Al-Quran mencapai 59%.
Ini menunjukkan bahwa umat Islam Indonesia semakin hari tidak cukup semakin baik. Kenapa? Karena penelitian saya tahun 93, ketika saat tahun 90 Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Soeharto saat itu berkenan mewisuda secara simbolis TKA TPA di Taman Mini Indonesia bersama Ibu Tin saat itu. Beliau berpesan, usahakan gerakan pengajaran Al-Quran seperti ini dilanjutkan dan semua pihak saya minta untuk membantunya. Saya ingat kata-kata betul, kata-kata beliau saat itu. Sehingga pergerakan itu bergulir. TKA TPA berkembang di seluruh Indonesia, bahkan di Malaysia, di Brunei, di Singapura, bahkan setahu saya melihat langsung di Jeddah sendiri, dibukalah di sana TKA TPA dan memakai buku Iqra. Artinya perkembangan saat itu luar biasa, dan kemudian tahun 97 kita adakan penelitian kembali, Masya Allah, akhirnya dari 54% turun menjadi 46%. Menurun, berarti separuh lebih umat Islam Indonesia yang tidak bisa membaca Al-Quran, kemudian turun menjadi 46%. Tapi kemudian begitu perjalanan ke sini tahun 2000, semakin menurun gerakan kegiatan TKA TPA. Pengajaran Al-Quran semakin menurun, walaupun metode pengajaran Al-Quran semakin berkembang, tetapi bentuk terapan di lapangan semakin jauh. Kalau panduan bahan ajar sekarang ini sudah mencapai 244 metode pengajaran Al-Quran yang berkembang di Indonesia. Akan tetapi itu justru gerakan di bawah ini melemah untuk pengajaran Al-Quran, maka kemudian semakin meningkat kembali. Yang menjadi pertanyaan adalah, jangan-jangan yang 59% yang tidak bisa baca Al-Quran itu adalah anak kita sendiri. Jangan-jangan yang 59% yang tidak bisa baca Al-Quran itu adalah masih keluarga kita sendiri. Kalau itu persoalannya, berarti wajar kalau semakin jauh dari Al-Quran kemudian sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan dan ketentraman, tumbuhnya rasa sayang terhadap istri, terhadap anak, terhadap keluarga tidak semakin meningkat. Itu pertanda bahwa kita akhirnya sebenarnya terjauhkan itu adalah terkuranginya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga masih ingat apa yang pernah disampaikan oleh mantan Perdana Menteri Inggris Gladstone saat itu sambil membawa mushaf Al-Quran di hadapan sidang kabinet. Perdana Menteri Inggris ini menyampaikan dengan mengangkat mushaf Al-Quran. Gladstone menyampaikan kepada anggota dewan, Anda jangan pernah mimpi, saudara-saudaraku semuanya, Anda jangan pernah berkhayal mampu mengalahkan, menumbangkan negara-negara Islam, mampu mengalahkan orang-orang Islam. Selama kitab sucinya ini masih dipelajari, selama mereka masih dekat dengan kitab sucinya ini, saya ingin tegaskan, Anda tidak akan mampu menundukkan negara-negara Islam. Anda tidak akan mampu mengalahkan orang-orang Islam. Satu-satunya jalan, jauhkan umat Islam dari kitab sucinya.
90 tahun yang lalu statement itu diungkapkan. Kenapa dia tahu persis? Karena dia juga termasuk bagian komandan yang diberangkatkan untuk negara Mesir, menjajah di Mesir bersama sekutu-sekutu yang lain. Tentu saja dia faham. Ada yang kemudian usul, bagaimana kalau kitab sucinya kita bakar saja? Dia katakan jangan coba-coba. Satu kitab sucinya engkau bakar, engkau akan dikejar sampai di ujung bumi. Dan Anda akan dihantui kapanpun kemungkinan Anda akan dibunuh. Anda tidak akan tenang hidupnya. Terus bagaimana caranya? Usahakan jauhkan umat Islam dari kitab sucinya itu. Akhirnya muncullah program-program yang kemudian menjauhkan umat ini dari kitab suci Al-Quran. Jamaah rahimakumullah. Kalau kemudian kita tahu, kita ingat Rasulullah mengadu kepada Allah. Ya Allah ya Rabb, sesungguhnya umatku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah ya Rabb, sesungguhnya kaumku, umatku itu mengambil Al-Quran ini, mengakui kitab suci Al-Quran ini sebagai kitab sucinya. Tetapi kaumku itu ya Allah mahjura, hijr, menjauhi Al-Quran itu sendiri, mengakui Al-Quran sebagai kitabnya, tetapi mereka menjauhinya. Jamaah rahimakumullah, kita sebagai seorang ayah dalam keluarga kita, kita adalah pemimpin keluarga yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang istri dan anak-anak kita. Walaupun di akal kita bicara bahwa saya sibuk, saya kerja dari pagi sampai sore, bahkan saya lembur, bahkan saya harus ke daerah, apapun alasannya, anak dan istri kita adalah tanggung jawab kita. Ketika anak istri kita jauh dari Al-Quran, kita akan mintai pertanggungjawaban di hadapan Allah karena pendidikan terhadap keluarga kita yang tidak kita lakukan. Jamaah rahimakumullah, sejauh mana fawaidnya? Kalau keluarga kita interaksi dengan Al-Quran itu fawaidnya, nilai yang didapatkan itu apa? Kalau kita dan keluarga kita akrab dengan kitab suci Al-Quran, yang pertama, ta'abbudan lillah, bentuk ibadah kita kepada Allah. Kita tilawah Al-Quran, itu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah bacanya itu mana panjang, mana pendek, mana hak, mana za, mana zal, nggak ada beda. Yang kemudian disebutkan wayatata, Allah tetap dudukkan. Allah memberikan 2 pahala kepada hambanya itu. Wayatata falahu ajran. Kemudian yang kedua adalah tarsikhon lil iman. Kalau kita akrab dengan Al-Quran, sultankah kita, rajakah kita, presidenkah kita, rakyat jelatakah kita, ketika kita akrab dengan Al-Quran, maka Allah akan kokohkan keimanan kita. Tarsikhon lil iman. Kemudian yang ketiga, ketika interaksi dengan Al-Quran, tilawah Al-Quran, tadabbur Al-Quran, mengkaji Al-Quran kita lakukan, yang kita dapatkan adalah tazkiyatan lin nufus. Allah akan membersihkan hati kita. Kita tahu bahwa setiap dosa yang kita lakukan, kata Rasulullah, di dalam hati kita ada titik hitam yang mengotori. Innal mu'mina idza adnaba dzamban fi qalbihi nuqtatun sauda. Kalau orang yang beriman itu berbuat dosa, di dalam hatinya itu ada titik hitam yang mengotori. 2 kali berbuat dosa, 2 kali titik hitam. Banyak kali berbuat dosa, banyak titik hitam yang mengotori hati kita. Kata Nabi, wadzalika ron.
Itulah titik hitam yang mengotori hati seseorang karena sebab dosa yang dia lakukan. Sebagaimana yang Allah firmankan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Apa yang menjadikan hati seseorang itu menjadi hitam kelam, bima kanu yaksibun, karena sebab dosa dan kesalahan yang orang itu lakukan. Sementara kalau hitam hati kita karena sebab dosa dan kesalahan, Allah belum mengampuni, Allah belum menghapusnya, alamat. Kalau Allah takdirkan mati dalam keadaan seperti itu, matinya adalah dalam keadaan su'ul khotimah. Karena kita tahu, kita dihadirkan di muka bumi itu dalam keadaan hati bening, bersih, tidak ada dosa. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nanti ketika kembali kepada Allah, kalau hati kita bening, bersih kembali, itulah yang kemudian disebut husnul khotimah. Untuk bersihnya hati itu perlu proses. Salah satu caranya adalah jangan pernah kita tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan pernah kita meninggalkan tilawah Al-Quran. Kenapa? Karena membaca Al-Quran itu adalah salah satu bagian cara untuk tazkiyatan linufus, untuk membersihkan hati karena sebab dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Dan yang kita tidak kalah pentingnya adalah taqwiman lil fikrah. Kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran, akhirnya kita mengenal bahwa Al-Quran adalah manhajul hayah. Al-Quran adalah panduan dalam hidup dan kehidupan kita. Tata cara bagaimana menjalani hidup dan kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Kalau panduan itu tidak kita kenali, tentu kita akan melakukan sesuatu yang seolah-olah benar, tetapi yang kita lakukan sebenarnya melanggar aturan Allah. Maka kemudian dampaknya adalah takwiman li fikrah, itu adalah kalau kita tilawah Al-Quran, kalau kita mentadaburi Al-Quran, kalau kita mengkaji Al-Quran, maka cara pandang kita, pola pikir kita akan menjadi benar. Kenapa? Karena terpandu cara berpikir kita, jalan hidup kita dipandu oleh wahyu, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, jangan biarkan diri kita jauh dari Al-Quran. Jangan biarkan keluarga kita jauh dari Al-Quran. Karena sebesar apapun, sebanyak apapun harta yang kita miliki, setinggi apapun jabatan yang kita duduki sekarang ini, tetapi kalau tidak membawa dampak manfaat untuk keluarga kita, tidak menjadikan dekat keluarga kita dengan Al-Quran, berarti keberkahan jabatan dan harta kita itu hakikatnya tidak ada. Berpikirlah kita, jangan sampai kita masuk yang diadukan oleh Rasulullah SAW kepada Allah tadi. Jangan sampai termasuk kita orang-orang yang terjebak dengan apa yang dikatakan dengan oleh Perdana Menteri Inggris Gladstone tadi, kemudian kita terjauhkan dari kitab suci Al-Quran. Jadi kesimpulannya, jamaah rahimakumullah, keluarga kita ditinggikan, dimuliakan oleh Allah atau tidak sangat bergantung akrabkah keluarga kita dengan Al-Quran. Direndahkan, dihinakan oleh Allah sehina-hinanya ketika keluarga kita jauh dari Al-Quran, berarti tinggal nunggu waktu. Kalau kita sekarang merasa aman-aman saja, merasa enjoy-enjoy saja, berarti tinggal nunggu waktu. Satu saat kemudian Allah akan hinakan keluarga itu sehina-hinanya. Marilah kita bangkit, mulai dari keluarga kita, dan tentu saja dimulai dari kita. Kalau kita merasa belum bisa baca Al-Quran, cepatlah nyari guru. Kapan lagi? Kalau kita sampai hari ini belum bisa baca Al-Quran, sampai usia 50 tahun juga belum bisa baca Al-Quran. Kalau kita terus beralasan, sampai kemudian dikasih kesempatan umur 100 tahun pun kita tidak akan bisa baca Al-Quran juga.
Kita harus mulai dari sekarang juga. Cepat cari guru, dekatkan kita dengan kitab suci Al-Quran, agar Allah memberkahi dalam hidup dan kehidupan kita, agar Allah meninggikan di sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladzina astafa wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa wa ba'du. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah rahimakumullah, saya bisa menceritakan tadi karena sampai hari ini di Tim Nasional Peningkatan Mutu Pendidikan Al-Quran Indonesia, saya yang bertanggung jawab penuh untuk terus mengembangkan inovasi, ide tentang metode pengajaran baca Al-Quran, tentang metode menghafal Al-Quran, tentang metode memahami Al-Quran, dan juga bagaimana mengelola lembaga pendidikan Al-Quran, baik boarding school, baik rumah tahfidz, dan juga pesantren tahfidzul Quran yang bagusnya seperti apa dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah pembinaan itu terus kami lakukan dan sampai hari ini terus berjalan. Tetapi sisi lain tentu saja sedih karena banyak masjid dan musola, TKA, TPA-nya, kemudian gulung tikar, dan tentu saja juga karena sebab 2 tahun, kurang lebih 2 tahun COVID ini juga salah satu menjadikan penyebab itu tidak bangkit. Bahkan sekolah-sekolah pun juga yang offline juga tidak banyak. Tapi mudah-mudahan semangat kita tidak hanya pada keluarga kita, tetapi dimanapun saja ada TKA TPA, ada rumah tahfidz di dekat rumah kita, ambillah bagian. Walaupun kita tidak menjadi pengurus di dalamnya, walaupun kita tidak menjadi pengajar di dalamnya, ambillah bagian untuk mendukung agar itu terus berjalan. Bagaimana caranya? Apa yang dibutuhkan kita bisa ambil bagian. Maka tentu saja kita akan dicatat oleh Allah menjadi hamba yang mendakwahkan, memperjuangkan Al-Quran walaupun tidak masuk pengurusan lembaga itu. Akhirnya marilah kita mohon kepada Allah, semoga Allah jadikan diri kita dan keluarga kita akrab dengan Al-Quran, mau tilawah, tadabbur, dan mendakwahkan Al-Quran. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, aqimis salah. Allah